di semua fase saya enjoy. Saya menikmati semua perjalanan itu. Dan saya memang tipe orang yang senang mencoba dan tertantang kalau misalnya ada sesuatu yang memang mengusik ya. Justru karena baru itu terus saya jadi mendapat banyak kesempatan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas. Nah itu kan terus mulai jadi koordinator apa gitu ya, koordinator apa sampai nanti jadi koordinator kurikulum, perubahan kurikulum. Jadi saya mengawal perubahan kurikulum, itu suatu milestone yang besar di dalam karir saya, yang menjadikan kurikulum pendidikan kedokteran itu menjadi problem based learning, dan itu diangkat sampai ke tingkat nasional ya. Jadi dia belajar secara kompleks, secara komprehensif untuk hal tersebut gitu ya. Sehingga itu memacu rasa ingin tahu dari mahasiswa. Jadi di sini memang yang ditekankan bahwa discovery learning is very important. UGM itu adalah sebuah institusi yang luar biasa besar. Dia ada karisma yang berat yang ada di situ, dan tumpuan, artinya tumpuan negara. Kita juga ingin memberikan pendidikan yang konstruktif kepada generasi muda tentang demokrasi itu sendiri. Dan kalau prinsip kami di universitas itu kan sebagai ya memang lembaga yang netral, dia tidak condong pada satu atau yang lain hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, bugar, dan teman-teman semua dalam kondisi berbahagia. Kembali kita bertemu hari ini dengan Pod Kagama edisi 12. Tidak terasa ternyata sudah 12, dan hari ini kedatangan tamu istimewa, orang nomor 1 di Gajah Mada. Siapa lagi kalau bukan Prof. Dr. Ova Emilia. Kira-kira itu ya, Prof? Atau ada nama lain yang... Oh enggak, panggil aja Ova. Ya, Prof. Ova. Terima kasih sudah hadir di acara Pod Kagama, dan kali ini luar biasa karena kita ketemu langsung dengan Prof. Ova. Nah, yang menarik dari beliau adalah kebetulan di tahun ini UGM akan melakukan Dies Natalis ulang tahun yang ke-75. Nanti kita akan bahas di sana. Kemudian juga perjalanan beliau kuliah di Gajah Mada. Mungkin proses ini yang banyak publik yang nggak tahu dan kepingin tahu. Prof. Ova ini mana ya? Kira-kira gitu kan? Karena namanya Ova Emilia aneh gitu ya. Agak aneh. Mungkin cerita-cerita simpel itu. Iya, terima kasih. Panggilnya jadinya Mas Jono ya. Mas Jono ya. Jadi terima kasih. Saya lahir sebagai orang Jawa. Orang tua saya jadi ayah dari Temanggung, ibu dari Semarang. Dan nama Ova Emilia itu sebetulnya karena ayah saya seorang sastrawan Arab, dan itu adalah dari bahasa Arab. Jadi dari sebetulnya Aufa Amalia gitu ya. Yang katanya itu adalah orang yang memang diharapkan mengamalkan cita-cita saya. Artinya seperti itu. Jadi banyak orang yang mengira saya bukan orang Jawa ya. Jadi saya lahir di Jogja, terus kemudian mengikuti orang tua yang kebetulan dosen tapi juga struktural gitu, jadi pindah-pindah gitu ya. Jadi dari Jogja sempat ke Jakarta, terus kemudian ke Cirebon, terus ke Bandung, terus ke Jogja, balik lagi Jogja, terus ke Jakarta, dan terakhir pindah di Jogja dan berhenti di Jogja. Jadi saya masuk ke Jogja pada saat saya kelas 3 SMP. Jadi yang sekolah di bawah SMP itu di mana-mana gitu ya. Jadi perpaduan bahasa dan segala macam kacau ini. Ya. Kacau gitu. Ya, Jawanya susah, Sundanya juga ya. Jadi di situ SMP jadi di Jogja, SMA sampai akhirnya masuk ke universitas gitu ya, ke UGM. Dan mungkin kalau zaman dulu nggak pernah ada orang cita-cita yang deket aja mana gitu ya. Terus akhirnya ke situ. Tapi waktu itu memang saya pengennya masuk ITB, cuman orang tua nggak boleh waktu itu karena terlalu jauh, sehingga saya akhirnya masuk
UGM dan sampai sekarang cinta UGM. Ya kalau udah lihat sejarah di sebelum masuk UGM, sekolah dari SMP 5, SMA 1 ya, itu di Jogja sudah sangat populer. Rata-rata kalau SMP 5 ya ke SMA 3 atau SMA 1, terus kemudian setelah SMA 3 atau 1 ke UGM. Nah, mungkin sebelum ke situ, apa ada yang melatar belakangi membuat karakter Bu Ova sangat luar biasa, misalnya ketika masih sebelum di Jogja, misalnya kan karena pindah-pindah sehingga kultur itu membentuk. Iya, memang ada hal yang saya pelajari, memang kan berbeda-beda di tempat itu ya. Jadi waktu saya pindah dari Cirebon, kota kecil ya, ke Bandung kan ya ibu kota Jawa Barat, kan dipandang sebelah mata. Jadi waktu itu masih kelas 5 SD. Jadi dipikirnya kalau orang dari Udik gitu ya, itu kan ya bodoh gitu ya, atau mungkin nggak bisa berprestasi. Tapi alhamdulillah waktu itu mungkin karena saya rajin baca aja ya. Jadi misalnya waktu itu hari pertama itu kebetulan pelajaran apa kalau zaman dulu tuh PPKN apa ya, pokoknya yang civic ya kayak gitu. Nah disuruh maju siapa yang hafal pembukaan UUD 45 gitu kan. Saya memang hafal gitu ya. Dan di antara anak-anak kelas itu nggak ada yang hafal. Nah saya maju sendiri kan. Nah setelah itu terus mereka nggak pandang sebelah mata lagi orang Udik gitu ya. Jadi itu juga unik. Jadi membuat kita nggak merasa gampang minder karena asal kita. Misalnya sekarang kan Jogja kan dianggap Udik gitu ya. Nah kalau ke Jakarta jadi tidak merasa minder untuk hal-hal seperti itu. Ya. Jadi menarik ya. Kemudian ketika pindah ke Jogja sudah mulai dengan kultur Jogjanya itu yang mungkin juga termasuk banyak dibentuk. Iya, ya. Jadi kalau pindah dari Bandung ke Jogja itu juga unik karena di pendidikan di Jogja itu selalu lebih maju ya dibanding walaupun dengan Bandung. Jadi waktu itu saya belum belajar matematika. Di sini sudah belajar matematika. Jadi waktu saya datang ke Jogja saya ketinggalan. Saya biasanya jadi juara kelas di Jogja dapat angka 3, angka 2 gitu, stres luar biasa. Jadi itu butuh waktu mungkin 2-3 bulan sampai akhirnya saya bisa tahu gimana sih matematika kan waktu itu ada aljabar ini belum tahu apa-apa. Jadi ya unik lah seperti itu. Dari sekian perjalanan hidup nih, Prof, mana waktu yang membuat Prof itu sangat terkesan gitu ya, dari sekian masa terutama dari sekolah kemudian juga kuliah ya. Apakah justru waktu sebelum kuliah atau setelah kuliah? Kalau saya sih ngelihatnya di semua fase saya enjoy. Saya menikmati semua perjalanan itu. Dan saya memang tipe orang yang senang mencoba dan tertantang kalau misalnya ada sesuatu yang memang mengusik ya. Contoh saya ingat sekali, waktu saya kelas 5 SD, di sekolah itu sekolah swasta sih ya, yang cukup beken lah waktu itu. Cuman di situ tuh kalau misalnya kenapa sih kalau misalnya orang mau jajan pas istirahat, antri panjang. Terus akhirnya punya ide, gimana kalau kita jualan? Jualan saya di situ waktu itu. Jadi dengan membawa hanya nampan gitu ya. Dan itu diapresiasi akhirnya menjadi tren dan teman-teman yang lain mengikutin gitu loh. Jualan apa itu? Jualan pisang goreng sama rujak. Rujak yang itu saya bawa dari rumah. Dan itu didukung sama orang tua. Jadi artinya itu untuk mendidik bahwa saya sensitif terhadap suatu problem, terus kemudian juga saya nggak malu ya waktu itu ya, walaupun orang tua juga berkedudukan gitu ya, tapi saya nggak malu dan itu didukung dan itu diapresiasi malah justru oleh guru-guru di sana dan menjadi tren kayak gitu sih. Jadi pernah ya jualan pisang goreng? pernah di sekolah. Waktu SMA juga begitu. Jadi saya suka mencoba. Kenapa kok itu seperti itu? Saya waktu SMA pernah juga jadi part-timer menjaga toko. Dan saya tahu kehidupan bagaimana karyawati toko di Jogja ya, yang dia punya kos-kosan di belakang, bagaimana
kumuhnya. Jadi memahami lah tentang hal-hal seperti itu. Interaksi dengan mereka ya, kemudian berteman. Dan saya ikut di situ. Saya walaupun saya cuma kerja 1,5 bulan, tapi saya tahu gitu loh jadinya. Kehidupan mereka ya. Nah kemudian masuk ke jenjang kuliah dan lulus, kemudian belakangan akhirnya menjadi dokter. Mungkin boleh cerita sedikit perjalanan karir dan dari kuliah dan karir. Iya, sekolahnya panjang banget Mas itu Mas. Makanya kalau tadi dibilang ya betul, karena saya menjalani dua stream pendidikan akademik ya. Jadi saya setelah dokter, kemudian S2, S3 juga, tetapi ada stream profesi juga. Jadi sebagai klinisi kan. Jadi saya sebagai spesialis obstetri ginekologi ya. Kemudian saya ngambil lagi subspesialis. Jadi udah nganu lah, udah pol ya. Pol. Jadi panjang sekali sekolah itu. Tahun berapa? Saya tahun 2004 saya selesai S3 itu. 2004 S3. Nah, setelah itu ya saya membidangi di dalam karir saya itu ada 2 hal besar. Kalau profesi memang saya di bidang kesehatan perempuan ya, obstetri ginekologi. Tetapi kalau di bidang akademik, saya adalah di bidang pendidikan, kedokteran khususnya. Iya. Jadi 2 bidang itu yang mewarnai karir saya selanjutnya. Yang profesi sempat misalnya ikut di praktek di industri, di rumah sakit. Iya, saya praktek. Hanya setelah saya jadi rektor ini saya tidak praktek. Jadi saya tetap praktek. Jadi saya juga nganu pasien, interaksi dengan pasien, dan itu merupakan satu memang bawaan ini ya, bawaan hati memang senang seperti itu. Iya. Nah yang menarik kan ini menggabungkan antara profesi yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan yang kedua adalah unsur mendidik ya. Nah ini gimana keduanya ini bisa seiring dan akhirnya menjadi ya salah satu cita terbesar adalah misalnya membangun masyarakat yang lebih cerdas dan ke depan lebih berkembang. Iya, sebetulnya sih sama saja ya, dua-duanya itu hanya mungkin skopnya kalau praktek itu kan individual ya, tapi kalau pendidikan juga tetap kita itu serving, melayani customer, dalam hal ini kan mahasiswa ya, dan itu dalam jumlah yang besar. Saya kira sama saja sih dari sisi prinsipnya, dan memang sejak mahasiswa saya sudah jadi asisten dosen, jadi saya senang ngajarin, senang ikut di dalam bimbingan untuk memfasilitasi adik-adik di bawahnya, sehingga itu yang akhirnya secara natural akhirnya saya pengen jadi dosen gitu. Menarik nih liku-liku dari awal kecil karir kemudian akhirnya menjadi dosen, dan mungkin nanti kita akan lebih mendalam lagi bagaimana Prof. Ova manage UGM, kampus yang sangat besar dan sangat selain sangat besar adalah sangat terkenal di Indonesia, dan mungkin nanti akan banyak cerita ke sana. Tapi kita tunggu sebentar lagi. Kembali dengan Prof. Ova yang hari ini banyak bercerita tentang banyak hal yang saya kira ini cukup menarik, dan kita kembali meneruskan yang sempat tadi terputus. Perjalanan beliau akhirnya menjadi rektor. Nah ini gini Prof, apakah rektor ini juga bagian dari cita-cita sejak awal sehingga akhirnya terpilih ya? Enggak sih Mas Jono. Jadi saya sih seperti air aja, karena saya awalnya kan memang dosen, dan itu sudah kepuasan karena mungkin karena dari awal saya tuh senangnya sensitif kalau misalnya ada hal yang bermasalah, terus saya ikut greteh gitu kalau bahasa Jawa, menjadi ownership-nya sangat tinggi gitu. Sehingga saya banyak ikut di dalam kegiatan-kegiatan di kampus. Apakah itu perubahan tim apa. Akhirnya dengan saya kebetulan kan S2 saya pendidikan, dan itu adalah
bidang yang baru, yang dulunya belum banyak ditekuni oleh teman-teman. Dan justru karena baru itu terus saya jadi mendapat banyak kesempatan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas. Nah itu kan terus mulai jadi koordinator apa gitu ya, koordinator apa sampai nanti jadi koordinator kurikulum, perubahan kurikulum. Jadi saya mengawal perubahan kurikulum, itu suatu milestone yang besar di dalam karir saya, yang menjadikan kurikulum pendidikan kedokteran itu menjadi problem based learning, dan itu diangkat sampai ke tingkat nasional ya. Dan perjalanan itu sampai terus akhirnya jadi asisten wakil dekan, akhirnya terus saya jadi wakil dekan, terus saya jadi dekan, kemudian dekan 1 periode plus 1 tahun, terus kemudian saya ke rektor. Jadi itu seperti mengalir, bukan sesuatu hal yang dicita-citakan dari awal ya. Mungkin bahkan tidak pernah cita-cita terbayang kalau akhirnya jadi rektor. Nggak pernah. Ya. Nah, tadi disebut soal satu kontribusi besar adalah membuat kurikulum yang kemudian dipakai. Iya, mengawal itu ya. Boleh itu diceritakan terkait apa ya? Ini ya. Itu sebetulnya khusus untuk pendidikan kedokteran, walaupun itu bisa diaplikasikan untuk pendidikan-pendidikan yang lain. Jadi model pembelajaran problem based learning itu adalah belajar berdasarkan masalah. Karena memang paradigmanya orang dewasa, dia itu belajar dari masalah. Kalau dia punya masalah, baru dia cari tahu gitu loh. Itu sebetulnya sesuatu hal yang sangat natural. Nah, ini kalau kita belajar berdasarkan mata kuliah kan nggak menarik. Di kedokteran bisa dibayangin ya, mata kuliahnya kan banyak, dan itu mata kuliah yang kadang-kadang abstrak, cerita tentang sel kita nggak paham kan, cerita tentang biokimia nggak paham. Nah ini diubah, dijadikan problem based. Jadi belajar berbasis masalah. Misalnya problem tentang sakit kepala gitu ya. Nah problemnya simple tentang sakit kepala, tapi dari situ orang terus kemudian mahasiswa belajar tentang apa sih yang menyebabkan sakit kepala, anatominya seperti apa, terus fisiologinya gimana. Jadi dia belajar secara kompleks, secara komprehensif untuk hal tersebut gitu ya. Sehingga itu memacu rasa ingin tahu dari mahasiswa. Jadi di sini memang yang ditekankan bahwa discovery learning is very important. Jadi pada saat proses belajar, proses orang menemukan jawaban itu sangat penting. Jadi itu paradigma itu yang dimunculkan, ya. Dan itu kemudian karena itu memang pada waktu masuk di Indonesia itu sebetulnya sudah menjadi tren di luar. Karena sudah kuno pelajaran menggunakan pelajaran dengan teori-teori itu. Karena udah nggak menarik lagi. Terus akhirnya itu diadop, walaupun memang tidak mudah karena betul-betul membalik cara belajar dan cara mengajar. Dosen tidak lagi banyak kasih kuliah, tapi dia sebagai fasilitator di dalam grup-grup kecil seperti itu. Itu juga yang tampaknya banyak dipakai di Merdeka Belajar ya. Ya. Kembali lagi ke pengalaman akhirnya yang sekarang terjadi adalah soal menjadi rektor. Nah ini satu kampus yang sangat mengemban banyak sekali misi kira-kira gitu ya. Nah di Prof. Ova, kira-kira apa yang kemudian menjadi tujuan besar gitu ya, ketika ini diberi beban menjadi rektor dan kemudian sudah belajar cukup lama di Gadjah Mada, artinya tahu pengalaman, tahu seluk-beluk, tahu detailnya, yang kemudian dari based on pengalaman di Gadjah Mada, saya ingin melakukan perubahan ABCD. Nah itu gimana Prof ini ya? Iya, waktu saya mendapat amanah untuk menjadi rektor, memang saya melihat UGM itu adalah sebuah institusi yang luar biasa besar. Dia ada karisma yang berat yang ada di situ, dan tumpuan, artinya tumpuan negara. Jadi dari sisi quality oke. Apapun yang dihasilkan, karena proses yang kita lihat di dalamnya itu begitu dijaga dengan baik, outputnya itu baik. Hanya sekarang untuk bisa maju, maka dia harus didukung oleh
tata kelola yang lebih adaptif dan agile ya. Jadi di situ akhirnya kita berpikir bahwa bagaimana caranya supaya UGM bisa catch up lebih tangkas dengan menggunakan pendekatan yang lebih digitalize. Jadi pada saat pertama kali yang kita lakukan awal dulu itu adalah upaya untuk mendigitalize dan menjadikan universitas ini, kalau kita menyebutnya nantinya adalah smart university, dan kalau dalam rencana strategisnya kita akan mulai dengan nantinya adalah yang otomatik ya. Jadi intelligent university di tahun 2027. Jadi di tahun 2022 kita mulai dengan mencoba membuat enterprise arsitektur. Jadi karena UGM itu tumbuhnya nggak bareng, Mas. Yeah. Jadi antara fakultas satu, kita sekarang ada 18 fakultas, ada 2 sekolah, itu kan munculnya tahunnya lain-lain. Nah, oleh karena lain-lain, ini mempunyai beda-beda. Iya, kultur dan ini yang berbeda-beda. Nah, kita harus menyatukan itu dalam, kalau ingin ini kan harus kohesif. Nah, digital system ini, sistem informasi yang ini yang diharuskan. Maka kita harus mempunyai proses bisnis yang kita agree. Nah, itu yang di tahun 2022 kita mulai membuat itu cukup panjang, nggak mudah karena memang besar, dan pada saat sekarang ini kita sudah masuk dalam proses digitalisasi. Bisnis proses sudah dibuat, SOP juga sudah dibuat, dan sekarang sudah mulai proses digitalisasi, dan di beberapa hal itu mulai kita membuat otomasi menggunakan AI. Jadi beberapa layanan sudah mulai kita gunakan itu. Jadi untuk memudahkan. Yeah. Jadi kalau kualitas itu nomor 1, yang kedua adalah itu tadi support untuk hal tersebut yang memungkinkan UGM untuk bisa jalan atau lari lebih cepat, bahkan melompat ya. Yeah. Nah, ini kan ke depan juga persaingan makin berat ya. Pertama juga satunya adalah menghadapi bonus demografi misalnya gitu ya. Nah, bagaimana mempersiapkan kira-kira mahasiswa yang siap menerima tantangan di tahun-tahun ke depan, apalagi dengan satu disrupsi AI sudah terjadi, kemudian semua tantangan yang dulunya nggak pernah terpikirkan sekarang muncul. Di antaranya misalnya ya yang simpel-simpel, AI ini kan ada 2 hal. Satu, sangat membantu, tapi juga bisa kalau tidak dengan etika yang benar itu bisa namanya imitasi, artificial imitasi. Jadi orang bisa manfaat untuk hal-hal yang mempermudah sehingga mahasiswa itu prosesnya tidak sesuai dengan harapan yang lama, bahwa tahapan-tahapan harus diikuti, tapi gara-gara AI semua dengan mudah disiapkan. Nah, ini yang menurut ya banyak kalangan menyebut pendidikan tinggi termasuk yang akan menerima tantangan sangat serius. Oh iya, iya, memang ya. Dan kita tidak bisa menepikan peran AI ini. Jadi justru kita sendiri termasuk pengajar dan dari universitas mulai mempelajari bagaimana kita bisa memanfaatkan. Jadi kita menjadikan AI itu sebagai alat ya. Jadi namanya aja jangan sebagai pengambil keputusan. Karena nanti bahaya seperti tadi disebutkan. Jadi AI ini adalah harus diberi human-nya. Jadi artinya bahwa kita juga perlu mengarrange ulang bagaimana caranya mahasiswa menggunakan AI dan bagaimana caranya kita untuk melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Malah justru mereka diminta untuk menggunakan AI itu, tapi dia juga diminta untuk misalnya melakukan analisis ya secara akademik, apakah yang dihasilkan oleh AI itu menurutmu sudah betul atau tidak? Karena saya kira itu penting. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan naskah seperti itu ya. Menarik. Hal yang juga menarik adalah salah satunya dari Prof. Hova meningkatkan kapasitas yang dituntut terus-menerus untuk terus berkembang itu ya Prof. Karena UGM salah satu rujukan semua stakeholder, dan saya kira tuntutannya cukup luar biasa besar untuk upgrade apapun ya, kira ya Prof ini ya.
Oke, setelah ini kita akan membahas soal bagaimana rencana acara 75 tahun UGM, ulang tahun, yang rencana memang tahun ini adalah 19 Desember tahun ke-75, dan saya kira nanti akan banyak hal yang bisa disampaikan oleh Prof. Oliver. Hari ini dengan Prof. Ova kita akan banyak bahas terkait juga dengan apa sih 75 tahun, arti 75 tahun bagi Prof. Ova, apakah ini juga salah satu milestone ya, karena perjalanan sangat panjang dengan banyak kisah, cerita, kemudian juga alumni yang sangat luar biasa besar. Artinya mungkin bisa dibayangkan juga ketika awal dibentuk Gajah Mada ini atau dibangun, apakah memang sesuai dengan kondisi yang sekarang ini masih relevan atau seperti apa? Mungkin Prof bisa jelaskan soal terkait dengan visi misi hingga akhirnya 75 tahun Gajah Mada berkiprah. Iya, terima kasih Mas Jono. Jadi ya perjalanan yang panjang sih 75 tahun. Walaupun untuk universitas di luar mungkin itu termasuk masih pendek ya. Ya, yang menarik dari UGM yang saya kira masih relevan sampai sekarang itu adalah yang mungkin kalau pernah mendengar tentang jati diri dari UGM itu sendiri. Yang saya kira itu masih ya konteksnya untuk ditarik untuk sampai sekarang itu masih sesuai. Misalnya ada 5 itu jati diri sebagai universitas nasional. Ya, jadi universitas nasional karena dia bukan milik Jawa atau Jogja, tetapi justru di situ sebagian besar adalah mahasiswa dari seluruh Nusantara. Ya, kemudian universitas kerakyatan itu jelas ya, begitu kental labelnya itu. Jadi artinya, tapi kerakyatan tidak hanya diartikan sebagai pendidikan murah ya, tetapi juga kerakyatan artinya adalah dia menjawab persoalan-persoalan aktual dari masyarakat ya, sesuai zamannya. Kemudian juga universitas perjuangan. Ya, perjuangan mungkin pada konteks 75 tahun yang lalu sangat berbeda dengan sekarang. Jadi kita juga sekarang punya tantangan yang tidak, tadi yang disebutkan tentang AI misalnya, itu adalah suatu tantangan yang berbeda. Atau sekarang kalau Mas Jono tahu kesehatan mental manusia, nah itu sekarang sedang tren, ada masalah, dan itu juga merupakan satu tantangan. Jadi Universitas Perjuangan. Yang keempat itu adalah Universitas Pancasila. Ya, jadi sampai sekarang saya kira kita juga punya banyak ya bidang-bidang studi dan komunitas-komunitas yang terkait tentang hal ini. Jadi kita menjaga tentang bagaimana Pancasila itu dilaksanakan dan dijalankan. Dan yang terakhir itu adalah pusat kebudayaan. Jadi itu tetap masih menjiwai apa yang ada menjadi cita-citanya UGM. Kalau dari sisi 75 tahun terus apa yang akan kita lakukan gitu ya. Ya, yang jelas kalau menurut saya ada 3 pilar utama yang perlu kita kawal bersama. Yang pertama tadi mungkin yang kaitannya dengan kualitas. UGM harus tetap menjaga kualitas bagaimanapun ya pendidikan itu. Dan kualitas itu tentunya dikaitkan dengan peningkatan standar internasionalisasi ya, sampai mungkin global, terus kemudian juga mudah diakses dengan menggunakan berbagai, sekarang kan banyak pendidikan menggunakan online. Itu kita juga sudah sejak Maret ini kan kita sudah membuka UGM online namanya ya. Terus kemudian juga kualitas itu juga berarti bahwa lulusannya itu nggak nganggur. Jadi employability rate itu meningkat, dan itu merupakan tantangan juga bagi universitas. Pilar yang kedua itu kaitannya dengan inclusivity. Jadi inklusivitas di sini dimaksudkan ya bahwa kita menerima orang dengan berbagai
latar belakang, ya sosial budaya, sosial ekonomi dari berbagai adat ataupun tempat ya. Dan juga kita banyak menggunakan afirmasi ya. Afirmasi juga sekarang mulai kita mempunyai apa yang disebut dengan unit layanan disabilitas. Jadi menjadi pada mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa yang disabel, kita memberikan fasilitasi khusus. Dan itu makna dari inclusiveness dari UGM. Dan yang ketiga itu adalah entrepreneurship. Yang ini saya kira bisa diartikan bahwa kita perlu selalu beradaptasi dengan situasi, harus mandiri, dan kemandirian itu macam-macam caranya, termasuk adalah melakukan riset-riset inovatif yang akhirnya dapat dihilirkan sehingga kita bisa menjadi tuan di dalam negerinya sendiri. Jadi itu kira-kira yang kita harapkan dari 75 tahun UGM. Luar biasa, PR-nya besar sekali karena membawa sejarah tadi yang dari yang 5 kemudian ketiga yang besar gitu ya. Dan ini bagaimana mengelola SDM kampus sendiri untuk bisa tetap relevan. Karena jumlah sekian dosen, sekian mungkin peneliti, sekian orang karyawan. Iya. Ya, itu memang satu hal yang saya katakan tantangan tersendiri. Makanya tadi yang kita sebut dengan support untuk digitalisasi itu menjadi penting. Ya, menjadi penting. Misalnya tata kelola SDM dengan menggunakan digital system itu menjadi memudahkan kita. Kemudian juga misalnya untuk peningkatan kompetensi dari tenaga kependidikan, misalnya menggunakan sistem yang online itu menjadi lebih dimudahkan. Memang kita perlu melihat semuanya, bukan hanya nyaman bekerja, tetapi juga memberi kesempatan untuk dia berkembang, ya. Kemudian juga model dari promosi itu juga harus menarik sehingga tetap memberikan motivasi untuk bekerja dan berprestasi. Ya. Nah, juga yang menarik nih, Prof, dari Gadjah Mada yang dikenal itu adalah satu yang sangat kuat, khasnya adalah alumni, kemudian kedua pengabdian masyarakat, ya, karena itu juga yang termasuk menjadi salah satu role model dari berbagai kampus yang lain yang sangat terkenal. Misalnya salah satunya adalah KKN dari Sabang sampai Merauke itu yang juga luar biasa. Kemudian yang ketiga memang bagaimana tadi tetap menjalankan atau memastikan mutu pendidikan itu tetap terjaga. Nah, dari tiga ini mungkin bisa cerita baik soal alumni, soal pengabdian masyarakat, dan soal memastikan menjaga mutu. Iya. Sebetulnya di sini alumni itu sangat berperan, walaupun dia ada di luar, tetapi sebetulnya dia merupakan, kalau khususnya ya untuk pengabdian masyarakat dan KKN, ini merupakan tulang punggung dari dapat berjalannya itu tadi misi kita. Karena KKN itu sebetulnya merupakan salah satu vehicle kita untuk pengabdian masyarakat, ya. Dan itu bisa berhasil karena peran dari Kagama di lapangan. Jadi saya sering pada saat penerjunan KKN, jadi melakukan visitasi ke tempat-tempat KKN, itu peran Kagamanya luar biasa. Dan di situ tampak bahwa walaupun ini kegiatan itu hanya 8 minggu, tetapi link antara yang senior dan junior itu mulai terbentuk. Dan di situ yang terus kemudian muncul ya ikatan-ikatan network yang bermanfaat untuk kedepannya, Ya. Mungkin banyak satu cerita-cerita, Prof, ketika ke daerah-daerah itu apa yang menarik, yang kuat, karena hampir sebagian besar mungkin Prof Ufa juga sudah jalan ini ke berbagai daerah. Ada cerita-cerita yang menarik ketika berkunjung ke daerah? Iya, jadi yang menarik itu mahasiswa itu kalau saya lihat mereka tuh sangat kreatif ya. Jadi mereka juga sebetulnya kalau diberi tantangan itu mereka itu juga akan muncul hal-hal yang positif dan itu pasti memberikan nilai lebih kepada masyarakat.
Contoh pada saat mereka berada di tempat yang menjadi penghasil buah naga yang saya lihat waktu itu. Mereka itu terus kemudian berkreasi untuk menjadikan buah naga ini, oh nanti dijadikan ini, jadikan, dan itu dijadikan akhirnya menjadi produk UMKM setempat. Ini yang sekarang sedang kita mau coba garap dan bekerja sama dengan sebetulnya industri ya, karena kan kita bukan bidangnya untuk itu, tapi kita adalah sebagai yang memberikan ide terus untuk industri, dan sehingga mahasiswa yang mempunyai kreasi-kreasi seperti itu tuh dia juga dapat merasakan manfaatnya. Dan sekarang mulai banyak mahasiswa belum lulus tetapi dia sudah mempunyai produk. Bahkan dia sudah berhasil menghasilkan uang gitu loh. Dan ini saya kira yang kita dorong ke depannya ke sana. Ya, menarik ya, karena mereka langsung dari lapangan kemudian belajar di lapangan dan kemudian menghasilkan sesuatu. Dan saya juga melihat di belakangan yang juga cukup menarik dari Gajah Mada adalah keterampilan kewirausahaan ya, yang didorong dari mahasiswa. Mereka sudah diminta untuk belajar entah itu melalui kampus Merdeka atau membuat usaha sendiri. Nah itu sebetulnya apakah itu memang menjadi salah satu tantangan terbaru yang harus dibangun ke depan karena menghadapi Ya, itu termasuk hal yang kita ajarkan, kita bekalkan. Jadi menjadi bekal wajib. Jadi tentang beberapa future skills kita menyebutnya, yang kaitannya dengan leadership, komunikasi, terus kemudian kewirausahaan, ya, terus problem solving, digital society. Ini hal-hal yang terus kemudian kita ajarkan memang sebagai skill-skill dasar, ya. Dan mahasiswa juga di kampus mempunyai semacam komunitas-komunitas yang kita sebutnya unit kegiatan mahasiswa. Dan untuk yang kewirausahaan ini dia juga ada, jadi unit UKM kewirausahaan. Dan dari kampus kita memberikan kesempatan mereka untuk dapat bertemu dengan praktisi-praktisi. Entah praktisi yang memberikan pendanaan, funding untuk membantu, ataupun praktisi-praktisi yang memberikan ide-ide bagaimana caranya nanti kalau kamu punya suatu produk nanti ininya bagaimana, cara prosesnya seperti apa. Jadi mereka juga belajar dari situ. Jadi kita membuat kayak kelas-kelas gitu. Termasuk menyambungkan dengan para alumni yang sudah berhasil menjadi entrepreneur dan lain-lain ya. Alumni termasuk salah satu biasanya narasumber. Jadi kayak kalau dalam ini kan praktisi mengajar gitu loh, yang memberikan ini. Dan itu cukup banyak sekali ya. Banyak. Karena selain di swasta juga ada di BUMN, ada juga di lembaga kementerian. Betul. Dan itu keagamaan termasuk yang paling banyak. Betul. Iya. Di beragam bidangnya. Iya. Jadi, saya cukup menarik teman-teman semua memang membahas soal keberadaan kemudian kontribusi Gajah Mada di tengah masyarakat. Ini termasuk yang saya kira menjadi hampir cita-cita semua mahasiswa dan alumni Kagama, karena di situ mereka sejak awal memang dibentuk untuk bagaimana membangun bangsa ke depan gitu ya. Satu lagi saya sebenarnya ingin mengupas ini Prof. Perjalanan 5 tahun setidaknya ya 2002 sampai sekarang selama menjadi rektor ya. Mungkin ada hal yang menarik, yang menantang, kemudian termasuk ya akhir pandemi, kemudian berjalan waktu menghadapi masa-masa yang cukup mungkin termasuk sulit. Seperti tahun ini menghadapi pilkada di tengah masyarakat, pilpres, kebetulan juga beberapa kandidat alumni dari Gajah Mada yang sempat jadi pembicaraan, selalu jadi pembahasan mengaitkan dengan kampus dan lain-lain. Gimana Prof menghadapi, karena ini saya kira termasuk ujian yang luar biasa bagi rektor gitu. Iya. Sebetulnya saya melihat itu sebagai hal yang ya gimana ya? Saya nggak tahu apakah itu ujian atau tidak. Misalnya gini, kebetulan saja kan
bahwa kandidatnya adalah alumni UGM, tapi kan saya kan nggak pernah mendaftarkan bahwa alumni UGM suruh jadi kandidat presiden. Tapi alhamdulillah bahwa banyak kandidat dari Universitas Gadjah Mada dan kami bangga dan kami juga memfasilitasi. Jadi pada waktu itu untuk merangkul semuanya, kita kan 3 bakal calon kami undang dalam sesi yang berbeda dengan pertanyaan yang itu maksudnya untuk menggelar bahwa kita itu mendukung proses demokrasi itu dan kita juga ingin memberikan pendidikan yang konstruktif kepada generasi muda tentang demokrasi itu sendiri. Dan kalau prinsip kami di universitas itu kan sebagai ya memang lembaga yang netral, dia tidak condong pada satu atau yang lain hal. Kalau orang lain melihat karena wah di sini banyak orang, kami kira itu tidak identik dengan itu. Jadi saya terus terang ya mau misahkan sih tentang hal tersebut. Memang ya ada sih ya dinamika seperti itu, misalnya wah ini dekat dengan ini, dekat dengan itu. Ya biasa kalau seperti itu. Jadi tidak terlalu membebani ya. Membebani, ya. Dan ini ya support semua kandidat ya. Iya. Dan saya kira ini satu perjalanan yang memang harus jalani. Dan sekarang pada saat ini kita sudah ada pilihan mau suka atau tidak suka, the show must go on, dan kita harus the show should be constructive kan gitu kan, harus konstruktif karena taruhannya adalah bangsa, kemajuan bangsa kan gitu. Ya menarik teman-teman semuanya, memang kalau membahas banyak hal tidak akan ada habisnya, tapi waktu juga mengharuskan kita untuk menutup. Sekali lagi terima kasih Prof. Ova sudah bersedia hadir untuk ngobrol, bincang-bincang, dan semoga apa yang disampaikan semua bermanfaat. Dan mungkin ada kata closing Prof yang kepingin disampaikan untuk seluruh, tidak hanya untuk teman-teman Kagama atau teman-teman di mahasiswa yang sedang sekarang kuliah, tapi juga sebentar lagi akan ada mahasiswa baru yang akan bergabung juga. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan. Iya, jadi untuk mungkin adik-adik yang ingin sekolah di UGM, silahkan terbuka untuk UGM untuk siapapun, karena UGM adalah kampus inklusif. Dan untuk kalian yang mahasiswa yang sudah ada di dalam UGM, gunakan kesempatan belajar di UGM sebanyak-banyaknya. Jadi gunakan kesempatan dengan konstruktif ya, belajar bukan hanya di kelas tetapi semua pengalaman yang didapatkan dari UGM supaya kalian menjadi pemimpin bangsa yang besar. Oke, kita kasih plus ya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan ke Prof. Ova dan juga semua teman-teman yang hari ini menyaksikan acara ini, dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Sekaligus ingin menyampaikan salam Kagama. Jadi Prof, kalau saya menyebut salam Kagama, nanti kita bareng-bareng menyebut Guyub Rukun Migunani. Ya. Salam Kagama, Guyub Rukun Migunani.